فرض الصيام شهر رمضان شهر القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengurus Masjid Amirul Mukminin Moti II beserta segenap pengurus dan jamaahnya, yang kami hormati dan kami banggakan pemerintah setempat, yang kami hormati dan kami muliakan panitia Amaliyah Ramadan, ibu-ibu majelis taklim, para ustaz dan ustazah, sahabat saya Ustaz Arifuddin dan pengurus DKPRMI yang selama ini kurang mengaktifkan dirinya, yaitu Bapak Idris Dendola. Dan mudah-mudahan ini kunjungan kami selaku pengurus DPD DKPRMI Kabupaten Bantaeng, di samping juga untuk mengisi tausiah atau ceramah Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan iman dan takwa, sehat walafiat karena keberkahan Al-Quran. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur dan berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di malam yang ke-17 di bulan Ramadan ini tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 Masehi, insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya peristiwa Nuzulul Quran, yaitu adalah peringatan hari turunnya Al-Quran yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Olehnya itu hadirin, pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit mengurai bahwa kalimat nuzulul Quran itu adalah dari atas ke bawah. Jadi batuan nama ini kurangan di batu rugi anu baturate lampanau supaya lebih mudah dipahami. Maksudnya hadirin, secara ilmiah bahwa ini Al-Quran sumber aslinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasa kita dikatakan adalah ini adalah kalamullah, wahyu Allah, yang bukan manusia yang membuatnya, melainkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diturunkan di mana? Di Lauhul Mahfuz. Setelah di Lauhul Mahfuz, turun lagi di Baitul Izza, kemudian sampai kepada bumi melalui perantaraan malaikat Jibril yang diturunkan kepada baginda Rasul. Itu salah satu proses kronologi turunnya Al-Quran. Jadi anda langsung batunai turun di luar, melainkan ada proses yang mengantarai. Ya, jadi nanti prosesnya itu di Baitul Izza turun ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara berurutan atau secara sesuai dengan kejadian yang terjadi. Di dalam ini proses turunnya ada dua, dikenal dengan ada yang turun di kota Makkah dinamai dengan ayat Makkiyah, dan ada yang turun di kota Madinah namanya ayat Madaniyah. Olehnya itu hadirin, momentum memperingati nuzulul Quran ini para kisah sebagai modal pemahaman buat kita semua yang senantiasa melakukan ibadah tarwih, yang senantiasa mendengarkan ceramah, yang senantiasa berpuasa. Karena jangan sampai di pikiran ini rubalaga puasa di bawah surat tarawih. Selain dari itu tidak ada. Ternyata ada amalan yang sangat bagus
bagus, ada amalia Ramadan yang tak kalah pentingnya, lebih dahsyat pahala dan keutamaannya ketika itu kita memahaminya. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan, amma-ca di Quran. Bunda tu panrita iya, patamma ki baca Quran di bulan Ramadan. Kalau Imam Syafi'i hatam 2 kali setiap malamnya, berarti dia bisa kasih hatam 60 kali selama 1 Ramadan, selama 1 bulan Ramadan. Bahkan para sahabat-sahabat baginda Rasul ada yang hatam sampai 3 dan 4 kali setiap malamnya. Subhanallah. Karena ini adalah kesempatan dan peluang besar buat kita umat Islam untuk meraih keberkahan Al-Quran. Sebab pun ada putaan dari kawas ini tujuan hadirin, ya maraka lagi boya. Kebiasa ni, nalampai to boya-boya lamun-lamun, ibuang apa tumain, nagoya maraka na jualan lustas. Ternyata keberkahan itu semua ada pada diri manusia, ada pada diri kita dan ada di lingkungan kita. Ini sebagaimana dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kitabul anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah yang menurunkan kitab suci ini penuh dengan keberkahan. Ini yang digarisbawahi, penuh dengan keberkahan. Jadi tentu kita bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Ya, man arada dunya fa alaihi bil Quran, wa man arada al-akhirati fa alaihi bil Quran, wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil Quran. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau mencapai puncak kebahagiaan di dunia dan akhirat, jangan sia-siakan Al-Quran. Ini perlu Bapak sekalian. Jadi kalau kita mau meraih keberkahan hidup di dunia, wapoya-poyan tatala santa, apapun profesi kita, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jangan melanggar ajaran-ajaran yang dimuat dalam Al-Quran. Mari kita kaji, mari kita baca, mari kita tadabburi, amalkan isi kandungan Al-Quran. Maka Al-Quran akan memberikan pertolongan dan rahmat dan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk di akhirat hadirin. Bahkan dalam sebuah hadis ditegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'al yas'al. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya nanti di hari kemudian akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Nah, masuk dan syafaat, pertolongan di mana tidak ada yang bisa menolong kita nanti dari kemudian. Datanglah Al-Quran syafaatnya, karena setiap malamnya bulan Ramadan, pagi Jumat, kita Yasinan, kita Al-Kahfi, kita baca Tabar Al-Bul, kita baca Al-Baqarah. Pokoknya tiada hari tanpa kita meluangkan waktu untuk membaca Quran. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan yang besar, kemenangan yang besar ketika kita ingin berteman dan bersahabat Al-Quran. Kita membaca Quran Ustaz, membaca Quran tahu sibuk di lampak pokok, jam, pegawai. Udah bicara saya tahu kesibukan, naik paling sibuk, Nabi tak lagi teh. Naik paling sibuk surah sahabat, naik paling sibuk dengan para ulama rasyidin, para tabi'in, para ulama-ulama kita. Mereka lebih sibuk daripada kita. Cuma apa hadirin? Mereka pandai mengatur waktunya, memanage waktunya untuk bisa meluangkan waktu di mana waktu khusus kita baca